Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTubers. Perkenalkan nih, nama saya Vinovia Safitri. Saya dari Prodi Manajemen di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, alasan saya membuat video ini untuk mengisi tugas UAS ya, dimana tugas tersebut terdiri dari 5 pertanyaan dari mata kuliah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ikuti terus ya. Selamat menyaksikan. Dari 1, apa yang Anda ketahui tentang aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, dan Ikhwanul Muslimin? Yang soal kedua adalah jelaskan apa saja poin penting dari akidah Aswaja. Yang ketiga adalah apa yang Anda ketahui tentang Aswaja. Dan yang keempat adalah siapa saja tokoh penting dalam fikih Aswaja, jelaskan riwayat singkatnya. Yang terakhir adalah bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya aliran yang ada di dalam Islam. Baiklah, beranjak ke soal yang pertama, yakni tentang Syiah. Apa itu Syiah? Syiah adalah aliran yang secara umum menolak kepemimpinan dari 3 khalifah. Mereka mengakui sebagai muslim tetapi malah melencengkan agama Islam. Dalam ajaran Syiah mengutuk sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Aisyah, dan mereka lebih mendewakan Ali bin Abi Thalib. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul Islam Muhammad SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti dan imam setelah Nabi Muhammad. Yang B adalah Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij adalah kelompok yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini muncul ketika terjadi perang Siffin. Secara bahasa, Khawarij artinya orang-orang yang keluar. Maksudnya, kaum Khawarij adalah sekelumpulan orang yang keluar atau tidak mengakui keputusan. Suatu hal yang umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran yang memisahkan diri dari Syekh Hasan al-Basri karena perbedaan pemahaman tentang orang yang berdosa besar dan tentang surga dan neraka. Pemahaman tentang orang yang demikian, para ulama sepakat menggolongkan golongan tersebut termasuk pelaku bid'ah. Mereka merupakan salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Di samping itu, Maturidiyah Samarkand. Aliran ini muncul ketika abad pertama Hijriah di kota Basrah yang saat itu menjadi kota serta ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Yang keempat adalah Wahabi. Wahabi merupakan suatu aliran reformasi keagamaan dalam Islam yang mana aliran ini ingin ajaran Islam kembali kepada ajaran monoteisme murni atau ajaran Islam yang sesungguhnya. Ulama telah sepakat bahwa aliran ini atau aliran Wahabi ini disesatkan. Namun Wahabi yang dimaksud adalah Abdul Wahabi bin Rustum yang memiliki pemahaman yang sesat. Wahabi ini dikatakan sesat karena telah jelas salah dan sebagian propaganda yang termasuk pada aliran ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kelima atau yang terakhir adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam berlandaskan ajaran Islam dalam perpolitikan di antar berbagai negara. Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam proses demokrasi sebagai perjuangan sarana tetapi bukan tujuan. Sebagai kelompok-kelompok lain yang mengikuti demokrasi. Nah, jawaban dari yang soal nomor 2 adalah salah satu poin penting dalam Aswaja adalah berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, karena jalan keselamatan hanya satu, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
Yang ketiga adalah apa yang Anda ketahui tentang Aswaja. Yang saya ketahui tentang Aswaja adalah Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang adalah sebuah golongan, kelompok, firqah ataupun paham yang mengajarkan untuk mengerjakan sunnah Rasulullah secara penuh. Aswaja ini berasal dari kata ahlu yang artinya pengikut, sunnah artinya hadis, dan jamaah artinya orang-orang yang memiliki kesepakatan kepada sahabat. Maka dapat diartikan Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kesepakatan para sahabat. Yang keempat adalah siapa saja tokoh penting dalam fikih Aswaja. Sebutkan riwayat singkatnya. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah An-Nur bin Tasyabit. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab yang dikenal dengan ahli qiyas. Hadis yang disampaikan di Irak lebih sedikit. Beliau merupakan ulama yang ahli tahajud dan fasih dalam membaca Al-Quran. Beliau pernah ditawari menjadi hakim di zaman Bani Umayyah, tetapi beliau menolak. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas Asbahi. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ahli hadis, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada kabaril wahib atau hadis perorangan. Karena bagi beliau mustahil bagi ahli Madinah perbuatan mereka bertentangan, karena di masa itu Rasulullah SAW berada di Madinah dan juga hadisnya dikatakan sebagai hadis mutawatir. Yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Guzat tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan Mahzabul Hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai Mahzul Qiyas. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah berpisah sampai Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan fadhailul amal, bukan untuk menentukan hukum. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya aliran yang di dalam Islam? Menurut pemahaman saya, jika Islam memiliki banyak aliran, tentu saya akan merasa senang karena Islam itu adalah agama yang bertoleransi dan cinta damai, dan Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk menuju ke jalan kebaikan. Tetapi dengan banyaknya aliran, kita sebagai Islam harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus hati-hati terhadap orang yang baru timbul di dalam agama Islam. Islam yang benar ialah Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekian yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang keliru, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.